Bab 43. Tidak menarik. Rocky menghentikan langkahnya dan berbalik ketika sampai di pintu karena dia terlihat seperti teringat sesuatu dan berkata kepada Tuan Clive, "Kamu tidak akan melakukan sesuatu terhadap kedua penjaga keamanan yang membiarkan kami masuk tadi, bukan?" Tuan Clive tertegun dan segera tertawa, "Kedua orang itu tidak punya mata karena bahkan tidak mengenalmu. Aku akan memukul mereka dan mengikat mereka lalu mengantarnya ke kediamanmu supaya kamu bisa menghukum mereka sesukamu." Rocky mengerutkan keningnya sambil berkata dengan marah, "Aku yang menyuruh mereka untuk diam tadi dan aku tidak akan melepaskanmu jika kamu berani mempersulit mereka." Kata-kata datar Rocky membuat Tuan Clive langsung sadar dan segera mengangguk, "Baik, baik. Karena Tuan Rocky yang mengatakannya sendiri maka aku tentu saja tidak akan mempersulit mereka dan aku akan menaikkan jabatan mereka serta menambah gajinya." "Ya." Rocky mengangguk dengan puas dan segera berjalan keluar. Tuan Clive membawa sekelompok anak buah untuk mengantar Rocky ke depan pintu gerbang dan dia baru berteriak kencang setelah dia pergi jauh. "Selamat jalan Tuan Rocky." Sedangkan orang-orang yang penuh keberanian di dalam ruangan Fest Z tadi terdiam pada saat ini. Mike duduk di atas kursi dengan wajah yang tidak enak dilihat. Dia merasa malu dengan keberaniannya tadi. Kedua penjaga keamanan itu mana mungkin mengenal tuan muda yang terkenal di kota Gopo itu, mereka hanya mengenal Rocky saja. Mike merasa malu dan berkata dengan marah, "Sejak kapan Rocky mengenal Tuan Clive?" "Sudahlah." Alvaro tidak tahan dan berkata dengan wajah yang terlihat tidak puas, "Mike, kamu tidak menarik sekali. Jelas-jelas Rocky berteman dengan orang besar seperti itu tapi kamu hanya diam saja dan hampir membuat masalah tadi." Hatinya merasa takut juga sangat marah. Mana mungkin dia berani menyinggung Rocky seperti tadi jika dia tahu identitas Rocky tidak biasa. Untung saja Rocky tidak mempermasalahkannya, jika tidak mereka tentu habis dihukum oleh Tuan Clive dan mana mungkin mereka bisa pergi dengan selamat. Alvaro langsung mengeluh kepada Mike ketika dia memikirkan masalah ini. Mike berkata dengan kesal, "Aku mana tahu, biasanya tampang Rocky terlihat bodoh, siapa tahu dia bisa mengenal Tuan Clive dan juga Bos Aslan." Fresco merasa bingung dan berkata, "Aku lihat sikap Tuan Clive kepada Rocky tadi bukan karena dia beruntung bisa mengenalnya. Kamu bisa menyembunyikannya dari Alvaro, tapi mengapa kamu bahkan menyembunyikannya dariku juga? Untung saja Rocky tidak perhitungan, jika tidak bagaimana mungkin kita bisa keluar begitu saja dari restoran Gobes. Dia tidak membesarkan masalahnya karena melihat ikatan pernikahannya dengan keluarga Liu. Jika mengatakannya dengan lebih serius, Mike sama saja senang menyusahkannya, jika dia membuat Rocky marah karena membantu Mike tadi maka dia sekarang akan mengalami penderitaan. Aku mana tahu." Mike membantahnya dengan keras tapi hatinya juga merasa sangat aneh. Dengan identitas orang tidak berguna seperti Rocky, mengapa dia bisa mengenal orang restoran Gobes? Mereka barangkali tidak akan bertemu jika keluarga Liu datang sambil membawa hadiah besar. Alvaro adalah orang yang sudah lama terjun dalam masyarakat, sifatnya paling lurus dan dia berkata, "Mike, kamu masih berpura-pura lagi. Jika seperti itu, aku tidak akan minum lagi dan anggap saja aku datang sia-sia hari ini." Dia langsung pergi dengan marah setelah selesai mengatakannya. Mike menjadi panik dan langsung berdiri menghalangi Alvaro, "Alvaro, aku benar-benar tidak tahu." Fresco juga berdiri sebelum kata-katanya selesai sambil mengikuti Alvaro berjalan keluar, "Mike, aku pergi dulu karena aku masih ada urusan lain." Meskipun dia tidak puas tapi karena ada ikatan pernikahan dengan keluarga Liu maka dia tidak langsung marah seperti Alvaro tapi hatinya benar-benar merasa kesal. Kedua orang segera meninggalkannya. Hanya ada Mike seorang yang hatinya marah dan merasa dia telah disalahkan. Dia mana tahu jika Rocky mengenal Tuan Clive. Rocky bahkan menyembunyikan semua ini dengan rapat. Mike merasa sangat marah dan dia bahkan tidak mengingat Rocky yang telah membantunya mencairkan suasana hari ini. Dia memutuskan untuk meminta penjelasan Rocky setelah dia pulang nanti. Mengapa orang seperti Rocky bisa mengenal orang restoran Gobes? Dalam sekejap mata ruangan Fest Z yang ramai tadi hanya tersisa Mike dan Talita. Sebenarnya Talita merasa tidak senang tapi karena Mike adalah tuan rumahnya maka dia tidak bisa pergi begitu saja. Mike berkata dengan kesal, "Talita maaf, sebenarnya hari ini ingin mengundangmu makan tapi tidak diduga terjadi masalah seperti ini."
Talita berjalan ke depan dan berkata setelah melihat wajah kesal Mike. Mike, sebenarnya masalah ini terjadi karena Rocky tidak menjelaskannya dan aku juga tidak tahu mengapa dia berbuat seperti itu. Menurutku, dia tidak berani mengatakan kepada kami telah berhubungan dengan orang restoran Gobes, itu pasti karena dia telah melakukan hal yang tidak pantas. Mike menyentuh hidungnya. Dalam hatinya, status sampah sudah tertanam dalam diri Rocky. Menurut Mike, bukan kemampuan Rocky jika dia bisa berhubungan dengan orang restoran Gobes tapi pasti karena dia telah melakukan sesuatu yang memalukan. Ekspresi wajah Talita menjadi ragu dan berkata, melihat sikap hormat Tuan Clive kepada Rocky tadi mungkin saja seperti yang kamu bicarakan barusan. Benar bukan? Mike seperti mendapatkan kelemahannya dan segera meneruskan pembicaraan Talita, siapa yang tidak kenal dengan Tuan Clive di kota Gopo? Jika tidak ada apa-apa di belakangnya, apakah mungkin dia bersikap seperti itu? Aku katakan kepadamu, selama puluhan tahun ini tidak ada yang berani menyinggung keluarga Jin bahkan para bandit juga tidak berani. Talita tidak tahu dengan kekuatan kota Gopo sehingga dia semakin percaya setelah Mike berkata seperti itu. Dia mengerutkan keningnya dan menghela napas lagi, tidak disangka Rocky menjadi seperti ini sekarang tapi orang yang mengambil jalan yang tidak benar pasti akan mendapat pelajaran suatu hari nanti, aku akan membujuknya jika ada kesempatan kelak. Buat apa membujuknya, dia pasti tidak akan berubah. Jika dia ada cara lain untuk berhasil maka tidak akan menggunakan cara yang memalukan seperti ini. Mike tersenyum dan hatinya perlahan-lahan merasa bangga. Meskipun Alvaro dan Fresco marah tapi Talita memihak kepadanya. Memangnya kenapa jika Rocky terlihat keren barusan? Kesannya di dalam hati Talita sudah menjadi jelek sehingga tidak punya kesempatan menjadi lebih baik lagi. Jika dia menggunakan kesempatan selama Talita tinggal beberapa hari di kota Gopo maka dia pasti bisa memikat hatinya. Mike hanya mengurus kesenangan hatinya tapi dia tidak tahu siapa sebenarnya orang yang benar-benar dikhawatirkan oleh Talita. Bab 44. Barang palsu. Rocky pulang dengan taksi setelah keluar dari restoran Gobes. Dewi sudah pulang kerja dan dia terkejut ketika melihat Rocky pulang. Mengapa kamu pulang begitu cepat, bagaimana dengan pesta penyambutannya? Rocky tersenyum sambil berkata, Mike juga mengadakan pesta penyambutan dan Talita pergi ke tempatnya, aku hanya pergi sebentar saja. Karena Mike adalah satu-satunya anak lelaki yang ada di keluarga Liu dan semua orang menganggapnya sebagai pewaris keluarga Liu maka Dewi merasa biasa saja jika Talita memilih ke pesta penyambutan Mike. Maka dari itu Dewi berkata sambil menghela napas, biarkan saja, lagi pula dia juga tidak benar-benar menganggapku sebagai teman. Rocky mengangguk, Talita memang memiliki sedikit kekuasaan dan setiap kali melihatnya selalu ada perasaan aneh yang tidak dapat dijelaskan. Tepat pada saat ini, sebuah suara tawa panjang memecahkan keheningan ruang tamu. Hahaha. Sini, sini. Cepat lihat barang pusaka yang aku dapatkan. Dewi berdiri sambil berkata dan melihat Andrew, ayah, kamu hampir membuatku mati karena kaget. Cepat lihat. Andrew sama sekali tidak memperhatikan ekspresi Dewi karena dia sangat senang sambil memegang sebuah gelas keramik, ini adalah gelas ayam yang aku dapatkan di pasar yang ada di Antique Street dan katanya ini didapatkan dari peti mati kaisar yang berharga 1 miliar lebih. 1 miliar lebih. Dewi langsung berdiri dan berkata, ayah, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Keluarga masih punya hutang yang masih belum dibayar seharga 12 miliar, meskipun pendapatannya meningkat akhir-akhir ini tapi tidak mungkin bisa langsung mengeluarkan uang sebanyak 1 miliar. Rocky juga merasa agak terkejut. Mertuanya ini terakhir kali rugi besar karena barang antik dan hampir saja dipenjara tapi dia tetap masih berani melakukannya. Benar-benar sudah lupa sama sekali. Andrew tertawa sambil berkata dengan misterius, aku mengatakan jika gelas ini senilai 1 miliar. Coba kalian tebak, aku membelinya dengan harga berapa? Dewi ragu sejenak sambil berkata, 600 juta. Salah. Tebak lagi. Andrew melambaikan tangannya. 400 juta. Masih salah. Rocky yang ada di samping melirik sekilas ke arah gelas keramik itu dan dia bisa jika itu adalah barang palsu yang bahkan 200 ribu saja sudah mahal. Pada saat ini, Andrew langsung berkata sambil tertawa, hahaha, aku membelinya dengan harga 600 ribu. Hebat tidak?
Andrew tertawa kencang, kegembiraannya tidak dapat disembunyikan. Dewi membelalakkan matanya karena tidak berani mempercayainya. Tidak mungkin, gelas ini didapat dengan harga 600.000. Ibu mertuanya, Jenny, keluar dari dapur karena mendengar ada suara. Wajahnya terlihat senang. Apakah gelas ini benaran sangat berharga? Bukan barang palsu kan? Andrew menepuk dadanya. Tenang saja, orang yang menjual gelas tidak tahu harga pasarannya. Aku juga bertemu dengan seorang ahli harta karun yang membantuku melihatnya dan mengatakan jika barang ini adalah barang asli. Benarkah? Jenny memegang gelas itu dan melihatnya dengan hati-hati sambil tersenyum bahagia. Rocky yang berdiri di samping terpaksa ikut tersenyum dan ekspresinya terlihat tenang. Dia dari pertama sudah bisa melihat jika kedua gelas itu adalah barang palsu, tapi karena mertuanya begitu gembira maka dia tidak membongkarnya. Andrew sangat senang dan berkata, gelas ini sekarang masih belum komplit, bos itu mengatakan akan membawakan kekurangannya besok dan aku akan pergi melihatnya lagi. Supaya bisa membeli seluruh set. Jika seperti itu maka harganya akan menjadi lebih tinggi. Jika beruntung maka bisa membayar seluruh hutang yang berjumlah 12 miliar ini. Rocky mengerutkan keningnya dan segera menghalanginya, ayah, jangan terlalu serakah membeli barang antik, cukup beli 2 saja. Dewi juga berkata, benar, buat apa membeli banyak, kedua gelas ini tidak bisa dimakan, selain itu gelas ini masih belum tahu palsu atau asli karena perbedaannya begitu banyak. Dia tidak percaya dengan barang seperti itu. Jika barang yang dibeli dengan harga 600.000 bisa dijual kembali dengan harga 1 miliar maka bukankah semua orang bisa menjadi kaya? Andrew sedang bahagia, ketika dia melihat Rocky mengatakan seperti itu dia mengejeknya, kamu tahu apa? Ini adalah barang antik yang memerlukan sepasang mata yang jeli untuk melihatnya. Setelah itu dia berkata kepada Dewi sambil melihat gelas keramiknya, kamu tidak perlu mengurus masalah ini karena ini ada beberapa orang yang berebut denganku sehingga belum tentu aku bisa mendapatkannya besok. Jenny berkata, jika benaran berharga maka kamu harus berusaha supaya bisa mendapatkannya. Dewi diam-diam menarik Rocky ke samping setelah melihat kedua orang tuanya begitu senang melihat gelas ayam itu. Aku lihat masalah ini tidak terlalu meyakinkan dan terasa seperti penipuan dan ayah pasti akan pergi membelinya lagi besok, kamu temani ayah pergi ke Antique Street supaya dia tidak tertipu. Rocky mengangguk karena dia memang berencana pergi meskipun Dewi tidak menyuruhnya. Sepertinya Andrew dijebak orang, hanya saja dia tidak curiga sama sekali. Keesokan paginya, Dewi berkata kepada Andrew supaya Rocky ikut pergi ke pasar antik untuk menambah pengalamannya. Andrew langsung menyetujuinya karena dia berencana memamerkan kehebatannya dalam melihat barang antik. Dewi mengantar mereka sampai di depan Antique Street dan dia baru pergi ke kantor setelah memberikan isyarat mata kepada Rocky. Ayo, aku bawa kamu melihatnya. Andrew melambaikan tangannya dengan cepat dan berjalan cepat ke arah Antique Street. Rocky mau tidak mau segera mengikutinya sambil melihat sekeliling. Kota Gopo adalah kota sejarah terkenal, Antique Street sangat terkenal sehingga menjadi tempat berkumpulnya para pedagang barang antik dari seluruh negeri. Departemen pariwisata setempat mempergunakan kesempatan itu dengan merapikan kembali jalan itu dengan biaya yang banyak menjadi sebuah objek wisata yang menarik. Apalagi akhir pekan sehingga Antique Street sangat ramai, penuh toko-toko giok antik di kedua sisi jalan. Juga masih banyak pedagang kecil yang menggelar barang antik giok untuk menarik pengunjung. Rocky sembarang melihat sebentar dan dia sepertinya tidak melihat banyak barang asli, semuanya adalah pedagang licik yang sedang membohongi pengunjung. Banyak pembeli yang mendapatkan barang palsu berpikir jika diri mereka mendapatkan barang bagus sehingga terlihat senang sekali. Di sini, Andrew menghentikan langkahnya di depan sebuah pedagang kali 5 dengan wajah penuh kegembiraan. Ada beberapa orang yang sedang melihat barang antik dan Andrew segera masuk ke dalam kerumunan karena takut ketinggalan. Rocky melihatnya lalu mengerutkan keningnya. Di atas tanah dilapisi sebuah kertas minyak yang di atasnya ada belasan barang antik yang masih berlumpur seperti keramik kuno, koin kuno, gelas anggur tembaga, lukisan kaligrafi yang telah menguning. Barangnya sangat menarik tapi Rocky hanya perlu melihatnya sekilas dan menemukan bahwa itu adalah barang palsu.
Pedagangnya adalah seorang pria kurus berkulit gelap yang memakai baju biru yang kasar, rambutnya berantakan dan berminyak yang membuatnya terlihat seperti orang jujur, secara keseluruhan penampilannya sangat kusam. Lihat ini. Andrew mengatakannya dengan pelan penuh semangat kepada Rocky sambil menunjuk ke arah sebuah botol dengan perut besar, ini adalah satu set dengan kedua gelasku. Aku akan membelinya sehingga membuat gelasku menjadi satu set maka harganya bisa menjadi 2 kali lipat.